Ajiji merupakan masjid yang memiliki nilai sejarah begitu tinggi dan tetap bertahan kokoh sampai sekarang pasca terjadinya revolusi sosial tahun 1946 di Langkat. Masjid ini berdiri megah di tengah-tengah kota Tanjung Pura, tepatnya di Jalan Masjid Nomor 1 Pekan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Yang didirikan oleh Sultan Abdul Aziz dan diresmikan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1320 Hijriah atau tahun 1902 Masehi. Saya bernama Muhammad Yunus Ismail, tinggal di Tanjung Pura, Jalan Sewamu, Kelurahan Pekan, Tanjung Pura. Di Masjid Al-Jihiji ini saya sebagai sekretaris. Awalnya dari Sultan Musa, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmasa, yang awal mula masjid ini dibangun tahun 1320 Hijriah. Awalnya Sultan Musa mendirikan rumah suluk yang terbuat dari bahan kayu dan papan untuk tempat beribadah dan belajar ilmu Islam. Pada saat itu di Langkat, khususnya di daerah Tanjung Pura, tersebar tarikat Naksabandiyah yang kemudian diikuti pula oleh Sultan dan keluarga kesultanan. Sebelum Sultan Musa wafat, beliau sempat berpesan kepada anaknya, yaitu Sultan Abdul Aziz, agar di lokasi tempat rumah suluk tersebut dibangun masjid untuk tempat beribadah umat Islam. Setelah Sultan Musa wafat pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 1314 Hijriah, beberapa tahun kemudian, setelah bermusyawarah dengan para petinggi kesultanan dan bimbingan dari Tuan Guru Besilam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal 1320 Hijriah, dilakukan peletakan batu pertama pada bangunan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Ajiji, sesuai dengan nama pendirinya, yakni Sultan Abdul Aziz. Sebelum masjid ini dibangun, ada namanya madrasah di samping masjid ini, di depan makam kesultanan. Madrasah itu dulu awalnya adalah tempat suluk. Pada dimensi fisik dan arsitektural, Masjid Ajiji memadukan keindahan seni dari Eropa, Persia, Cina, dan Arab. Sementara itu, nuansa Melayu tetap terlihat dari beberapa bagian masjid ini. Akan tetapi, tidak semuanya mengandung nuansa Melayu secara khas. Paling tidak, nuansa Melayu terdapat pada ruang masuk masjid, pada dinding-dinding di ruang tamu masjid, mimbar, mihrab, menara, dinding-dinding eksterior, jendela, dan pintu masjid. Pada interior Masjid Ajiji, masjid ini memiliki 3 buah pintu dengan lebar 2 meter dan tinggi 3,5 meter. Dilengkapi dengan 16 buah jendela, dinding yang terbuat dari beton, memiliki 1 mimbar yang berada di dalam masjid, terbuat dari kayu jati impor dari Turki. Lebarnya 1 meter dan tingginya 3 meter. Dilengkapi dengan ukiran-ukiran tumbuh-tumbuhan serta menyerupai bentuk mimbar di Turki. Dilengkapi dengan mihrab yang berukuran lebar 2 meter dan panjang 2 meter serta tinggi 4 meter. Dilengkapi dengan ornamen hias, kaligrafi, dan tumbuh-tumbuhan.
sejarah keagamaan sosial, Masjid Ajiji digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi oleh santri madrasah. Masjid ini tidak putus dari pengajian agama Islam sampai sekarang. Malam Senin, malam Minggu, dan malam Rabu, remaja dan orang-orang dewasa, orang-orang tua secara umum ikut sama-sama melaksanakan pengajian di Masjid Ajiji. Selanjutnya, generasi demi generasi sampailah sekarang ini, masjid ini terus diadakan perbaikan dalam hal ibadah ajaran agama Islam, sehingga ajaran-ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan sumber yang pernah diajarkan dari perguruan Jamaah Muhammadiyah maka tidak bisa masuk ke masjid ini. Kemudian segala aktivitas sosial Masjid Ajiji Tanjung Pura selalu beriringan dengan aktivitas Kesultanan Langkat. Misalnya berkaitan dengan hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadan. Kesultanan Langkat juga memberikan bantuan ke berbagai masjid berupa makanan dan minuman kepada umat yang mendirikan ibadah. Selanjutnya, kami sebagai generasi juga mengharapkan bahwa generasi demi generasi agar dapat melanjutkan dan melestarikan pendidikan ajaran agama Islam yang terintegrasi di Masjid Ajiji ini. Itulah film dokumenter tentang Masjid Ajiji yang berada pada Kecamatan Tanjung Pura. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kepada kita semua.